Makanya kalau mau ngewirid sesuatu atau Hmm. mau membaca zikir sesuatu itu kita harus pahamin dulu zikirnya ke arah mana kan kayak gitu. Ya enggak? Betul. Ini kan alam semesta ini kan semuanya energi. Ya kan kulit bulu kita pun semuanya energi cuma kan beda-beda, ada energi yang bersifatnya cair, ada energi yang bersifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat sambung rasa. Alhamdulillah guys, kita udah ketemu lagi. Kita udah berkumpul lagi dengan sahabat sambung rasa. Dan kita udah kedatangan tamu Ki Juna. Ki Juna ini dari mana Ki? Dari mana aja boleh. Dari mana aja Ki? Temanya adalah Kongres. Kongres apa? Ngawangkong teu beres-beres sambil dulpi. Ngawadul bari ngopi. Berarti kudu ngopi heula ya. Ngopi heula guys. Ngopi heula enggak. Aduh, seger. Orang yang punya kelebihan dan orang yang tidak punya kelebihan itu bisa kelihatan dari mana gitu. Kelebihan apa nih? Kelebihan dan kelebihan duit kan bisa. kalau kelebihan berat badan sih tergantung orangnya, gemuk apa orangnya atau enggaknya kan gini. Kelebihan dosa kan kita nggak bisa lihat. Nah, itu mah masing-masing nggak punya dosa ya. Punya dosa semua gitu. Maksudnya itu kelebihan dalam istilah yang di luar nalar lah, spiritual atau supranatural gitu. Oh, tanda tanyanya Kelihatan dari mana gitu. Mungkin siapa yang jawab? pas. Jadi tadi kan yang dipertanyakan itu gimana sih gitu ya, ciri-cirinya. Pertama dari sorotan matanya. Yang pertama di situ. Itu tergantung. Ini mengalirnya dari arah ke supernaturalan ya atau ke spiritual gitu. Kalau dari supernatural itu bisa dari sorotan mata gitu. Yang kedua emang dari energi. Cuman yang merasakan energi orang tersebut juga harus aktif energinya atau batinnya. Nanti berasa, iya hanya orang-orang tertentu aja. Nanti berasa getarannya, kayak gitu. Jadi orang yang mempunyai tingkatan misalkan apa sih energi khodam ya gitu ya, itu kelihatan juga dari mata kelihatan sorotannya. Cuman tetap yang bisa merasakannya orang-orang tersebut juga. Kalau orang yang tidak menggali apa sih potensi diri yang nggak bisa juga merasakan itu mempunyai kelebihan atau enggak. Jadi kan kelebihan itu kan tergantung kita bagaimana menggali potensi diri. Bisa dipahami ya kira-kira. Pokoknya kalau kelihatan sorotan matanya agak tajam itu pasti orang batinianya udah mulai terbentuk. Itu mungkin ada tambahan dari master kita nih. Waduh. Kalau dari secara fisik ya sama aja lah kayak orang lain. Tadi kan udah dijelasin secara spiritual dan dan supranaturalnya. Kalau segi energi ya pasti kalau misalkan kita yang belajar pasti memahami bahasanya ada gesekan lah. Gitu, ada gesekan energi. Nah, kalau misalkan orang-orang tertentu yang punya keahlian cenderung perilakunya akan berbeda dibanding yang lain gitu. Kalau dari segi kita lihat analisa perilaku orang tersebut. Contoh anak-anak IndiHome misalkan ya kan yang bisa katanya bisa ngelihat gitu. Pasti orang-orang tersebut kebanyakan lebih tertutup. Gitu. Dan gerak-geriknya pasti berbeda. Gitu. Kalau mata pasti karena apa yang nggak kita lihat dia lihat. Ya gitu sih paling dari saya Mbak. Nah, gini, simpelnya sih jawabannya kayak gitu. Ya, itu rangkuman lah. Kalau dijabarin kan banyak tuh. Kalau untuk masalah pengertian hodam gitu ya kan. Tadi kan ada hodam kan. Yang punya kelebihan itu kan hodam, maksudnya hodam tuh seperti apa sih gitu kan istilahnya. Apakah itu maaf ada yang dari leluhur atau ada yang cara apa gitu kan, saya kurang paham dengan seperti yang dikatakan hodam itu gitu, pengertiannya lebih jelas lagi gitu.
Ya, kalau hodam itu kan ada yang dari emang leluhur, keturunan ya, kebawaan. Kedua dari amalan, ya. Yang ketiga dari emang alam, hodam alam yang pengen ngikutin kita. Kayak gitu. Alam yang memilih gitu ya. Hodam itu apa sih? Ya sebangsa jin, pastinya kayak gitu. Pengertian hodam itu apa sih? Membantu, alias membantu kita. Begitu. Sosoknya. Ya beda-beda macam-macam gimana gimana kitanya. Dan hodam itu sebenarnya energi. Berarti kalau energi itu cuma bisa dirasakan doang ya, nggak bisa secara kita nyata lah wujud gimana gitu kan ya. Bisa bagi yang mumpuni. Itu kembali lagi tadi. Masuknya berarti ke indra keenam berarti kan. Ya. 18. Oh 18. Iya, Ya, gitu. untung nggak indra ketujuh, nanti punya 16 gitu. Terus gini Kang, untuk masalah pengertian hodam alam sama hodam amalan, maksudnya gimana sih? Kok bisa ya bedanya alam sama Kalau amalan amalan gitu? kita diijazahkan nih oleh seorang guru, suruh baca apa, baca amalan ini kayak atau bahasa Arab atau bahasa Jawa itu bebas ya, yang penting amalan atau zikir atau wiridan. Itu hodam dari situ datangnya. Karena satu ayat apapun itu pasti ada pendampingnya, ada hodamnya, ada penjaganya. Gitu ya. Ayat-ayat yang berbentuk hizib kayak gitu itu pasti ada penjaganya. Ayat kursi pun sama ada penjaganya. Al-Ikhlas juga ada, Yasin juga ada. Itu disebut khodam. Itu cuma khodam ini kan terbagi beberapa macam, ada khodam malaikat ya kan. Ada khodam dari bangsa jin, ada khodam dari manusia juga kan begitu. Kalau khodam dari alam, biasanya kita tuh hidup dari kecil tuh prihatin, merih, tapi kita bisa mengkaji diri kita. Dari prihatin dan perih itu kita masih bisa berbuat baik, masih kita bisa sabar. Dari situlah alam nanti yang memberikan khodam. Entah itu bentuknya malaikat, entah itu bentuknya sebangsa jin atau karuhun atau energi-energi alam lainnya kayak gitu. Itu mah kembali kepada sang pencipta. Mau ngasih kita apa kayak gitu. Kalau untuk hodam kan masing-masing ayat kan beda-beda ya. Beda-beda. Itu kan biasanya gini loh, kebanyakan kan diibaratkan saya nih berguru nih sama si Ki Juna nih, gitu. Saya contohnya pingin teterak di kalek lah gitu ya, gitu. Otomatis kan dikasih amalan mungkin ya ke sini ya. Itu kira-kiranya amalan itu bentuknya maaf kata gitu ya. Kan suka ada istilahnya ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Gitu. Itu masuknya kemana itu kan? Tergantung kita yang bawa. Kalau amalan itu senjata. Misal ini gurunya emas, ya ngasih emas itu pisau. Tergantung emas yang bawa. Pisau itu mau dipakai buat kebaikan atau keburukan. Buat nusuk orang atau buat motongin sayur biasanya gitu. Ya, Tergantung yang kita yang bawa. ya tergantung situan yang bawa. Itu hanya sekedar alat, sekedar sarana aja. Kadang-kadang orang-orang awam kan maksudnya kan kayak apa ya musyrik atau apa kan ya gitu kan maksudnya. Iya, Itu kan ya. musyrik itu kan kalau kita mendewakan. Apapun kalau kita mendewakan pasti musyrik, syirik kayak gitu. Uang kalau kita dewakan uang, ya gak boleh juga. Begitupun dengan bacaan atau amalan atau wiridan. Kalau kita terlalu mendewakan, itu gak boleh juga. Ya gitu. Makanya kita harus paham hakikat di setiap alat itu siapa yang punya. Itu. Dan kita juga gak boleh gampang memusyrikan orang gitu kan. Belum tentu kan. Gitu. Cuman waspada ya harus. Ini mah tambahan aja lah sedikit. Untuk masalah hodam. Kebanyakan orang-orang yang berkecimpung di dunia kita bisa menggolongkan supranatural lah. Karena orang-orang spiritual kebanyakan nggak bakalan kayak gitu. Karena dia lebih memahami arti dalam dirinya. Nah, untuk hodam
Ini misalkan hodam dari sebuah ayat, Iya. misalkan nih baca ini buat melet misalkan, bagus apa enggak kira-kira? Kalau menurut ininya sih nggak bagus sih ya. Nggak bagus. Kalau menurut spiritualnya kan nggak bagus. Tapi kalau untuk misalkan kayak gaya-gayaan kayak ini mungkin bagus gitu kan. Kalau untuk buat saya itu udah jelas nggak bagus karena udah di luar norma-norma kehidupan. Nah itu kembali lagi, contoh ini gara-gara saya nyembah ini, saya bisa dapat duit banyak gitu. Wah, gue makan ini nih, kemarin gue makan kelengkeng, gue dapat duit banyak, gue makan. Itu udah salah karena ini menuhankan si kelengkeng tersebut. Begitu juga ayat, karena saya tadi udah dijelasin setiap potongan ayat atau hijab yang kita baca itu ada penjaganya, ada khodamnya, dan namanya berbeda Beda Itu namanya. Iya. gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang berkecimpung di situ dapat bukan petunjuk tapi bisikan khodam tersebut dan dikuasai oleh khodam. Iya, kayak gitu. Nah, jadi makanya ada orang-orang yang memanfaatkan itu atau dimanfaatkan oleh khodam berbuat yang tidak baik. Contoh, saya pelaku supranatural. Misalkan salah satu dari kita berobat ke saya. Ngadu nih, saya punya permasalahan misalkan jodoh. Gitu. Saya dibisikin oleh ini, khodam saya misalkan. Misalkan. Oh, Anda harus mandi 7 sumur. Misalnya gitu. Dengan mahar itu yang salah kamu. Hodamnya misalkan ini batu kosong nih. Apakah bisa Bisa. hodam itu dimasukin ke batu? Bentuknya bagaimana? Misalkan ini batu kosong nih. Bagi orang yang mumpuni, Ah, yang bisa nguasain energi, bisa. Karena khodam itu kan energi. Dia bisa mengecil, bisa juga membesar. Kan begitu. si hodam itu kan bahasa bagusnya energi. Energi, iya. Energi, kalau kita kan energi yang sudah berwujud dia begini, energi yang sempurna. Nah, beda dengan jin, khodam gitu. Kalau bisa yang orang yang mumpuni itu emang bisa dimasukkan ke batu. Makanya kan jin itu ingat sifatnya bisa menempati di segala hal. Bahkan di aliran darah kita pun bisa. Kan begitu dalam hadisnya ya. Apalagi dari batu. Kan begitu. Bisa. Tapi bagi orang yang mumpuni ya, dari yang mempunyai siapa? Ya gak tahu. Itu kan gak banyak. Kan begitu. Gak banyak orang yang bisa begitu. Gak semua yang mengaku paranormal ya bisa melakukannya. Gak semua. Kayak gitu. Jadi kita pun harus bisa memahami biar kita gak tertipu oleh oknum-oknum paranormal. ya, gitu guys. Mungkin udah sedikit banyaknya udah ngerti lah tentang pembahasan ini. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi untuk Ki Juna. Untuk masalah hodam ya guys. Untuk masalah hodam itu. Hodam ya. Ya. Ini hodam juga apa yang lain? Oh ini kayaknya hodamnya lagi ngelamun. Kalau untuk Iya, iya, ojo lali. apa tuh? Moco selawat. Wah iya lupa kita ya semuanya Moco salam selawat. salawat tanpa batas. Tanpa batas. Sallallahu. Salawat. Allah Muhammad. Hmm. Kalau ini mah kita berbicara nyata aja ya. Kalau yang namanya kodam itu di kampung saya itu bang ojek. Oh, Iya. namanya hodam. Mang kodam. Oh, Itu yang udah nyata ya. Tahu pelak. Bisa aja guys, gitu. Hmm. Kita kan berbicara nyata. Betul nggak? Kalau kita orang-orang kita yang berbicara yang nggak kelihatan di mata orang biasa kan kita seakannya hoax. Ya iya, emang kesalahan. Tapi kan kita setidaknya harus ada dua sisi kan. Nah iya. Kita memberi pemahaman Mm. yang paling dasar dan paling mudah dipahami oleh orang banyak Iya. supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi ketika masalah hodam ini masalah hodam sepele. Menurut saya pemahaman hodam itu masalah sepele dalam arti gini. Kenapa dibilang sepele? Sepelenya kalau sudah mumpuni orang-orang itu paham, dia tidak akan dibohongi soal masalah hodam. Sepele dong. Kalau nggak paham jangan salah tahu. Kan kasarnya gitu. Kan banyak di media sosial, terutama di yang bisa live lah segala macam.
deteksi hodam, aura dan segala macam gitu. Sebenarnya bisa dibilang ada efek baik dan buruknya Iya. gitu. Baiknya misalkan seorang ini udah tahu sedikit banyak, jadi bisa merubah hidupnya. Konteksnya adalah merubah hidupnya buat motivasi aja. Padahal mah misalkan nggak ada, misalkan nih hodamnya misalkan Bo Ireng misalkan. Ini bisanya nyeruduk kemana aja. Dia kan jadi lebih gesit nyari rezeki. Gitu. Gitu. Iya. Kalau orangnya berpikir gitu ya. Kalau orangnya berpikir seperti itu, tapi kebanyakan sekarang udah di media sosial, hal-hal seperti itu sudah dikomersialkan. Contohnya misalkan di live, kalau misalkan mau dideteksi nge-gift bahasanya gitu. Sekarang tuh udah kerennya nge-gift, padahal mah apaan? Dia ngamen, minta duit. Iya. Kan itu hal yang salah. Oh, jangan ngamen Kang. Jangan ngamen, awas. Oh ya, ngopi, ngawadul paling ngopi. Ngopi. Udah deh, udah deh. Aduh, saya ngopi. Awak dulu kamu kan tuh. Ini apa Bang? Satu lagi nih, masalah ini loh ya. Apa? Kan sekarang kebanyakan di YouTube ya. Oh iya. Model bacaan-bacaan kayak gitu kan. Oh, Jikir kayak apa namanya? Ngaji-ngaji kayak gitu ya, misalkan contoh pengusir setan, pemikat, apalah banyak lah gitu kan. Itu sebenarnya itu bagus nggak sih buat kita gitu kan, takutnya yang nonton gitu kan, yang nonton kan kalau lagi kalut nih, kalau lagi ada masalah pasti lihat YouTube nih, pas keluarnya kan ada bacaan itu. Oh iya, iya. Itu kira-kiranya bagus apa enggak gitu kan, apakah harus ada guru atau tanpa guru? Sebenarnya Anda sendiri gitu ya. Iya. Ya enggak, maksudnya tuh kebanyakan dilihat. Ya mewakili lah. Ya jujur kan lebih sakit. Kayak saya bicara nih ya, yang lebih sakitnya yang jujur gitu. tentang pemahaman ini ya. Ya, Ini. Kalau menurut saya itu Ayo sok tergantung- silakan, benar. kalau menurut saya itu tergantung dari kepercayaan diri masing-masing. Udah, soalnya saya pun Sama gitu. sama pernah mengalami ya. enggak maksudnya Dengerin dulu. Pernah mengalami suatu kegalauan. Lihat YouTube ada amalan gitu. Pas nggak sengaja saya buka YouTube, ada yang namanya sholawat Nabi. Itu saya dengerin sampai tidur, alhamdulillah. Hati ada. Oke, terus Jadi ya istilahnya tergantung kita menyikapinya aja. Gitu lah. enggak, jadi ininya yang lebih jelasnya apakah kita dijelasin. maksudnya supaya lebih jelasnya aja, Jelasnya. lebih rinci. Biar gubas. Biar gubas ya, oke kita gubas ya. Aduh. Jelaskan. kalau selawat kan sebenarnya itu bukan amalan ya. Balik lagi. Selawat. Jadi kalau ada selawat itu kan diijazahkan, berarti ada sesuatu selawat yang hawanya panas. Kan kita pasti tahu ada selawat yang adem, ada selawat yang panas. Selawat yang panas itu kayak gimana? Banyak lah, misalnya selawat api, atau selawat yang adalah kan ada kutip, saya gak bisa ngomongin gitu ya, tapi Yeah. salah gimana, sama-sama paham. Sejatinya selawat inti semuanya adem, makanya kita harus berbanyak selawat, apapun itu selawatnya dengan ikhlas, tanpa harus kita sebut selawat itu adalah amalan, tapi memang kebutuhan kita. Kebutuhan, betul. Ya kayak gitu. Ya yang tadi Makanya kita itu salawat tanpa batas, ya itu dia. iya, salawat aja mengalir ya, tanpa harus menunggu ijazah dari seorang Betul. guru, hanya gitu. Salawat. Yang kedua tadi apa tadi ya? Oh, amalan gitu ya. Malan. Nah, ada beberapa amalan yang emang hawanya panas itu ya. Yang perlu harus ada pengijazahan dari seorang mursyid. Ya, dari seorang guru. Misal ayat kursi, kalau cuma membaca sekali gak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang kan di YouTube suka ada ayat kursi sekian ratus, itu yang bahaya. Kalau belum dijazahkan oleh seorang mursyid, gak bisa. Yang ada ya kitanya oleng, panas. Zikir pun banyak yang mengakibatkan hawa kita panas, banyak.
Makanya kalau kita zikir terus-terusan tanpa kita ada sholawat atau mengkaji zikir itu kemana arahnya, kita yang ada malah panas, malah terbakar, entah dari kesehatan, entah dari rezeki, kayak gitu. Makanya kan banyak orang yang gara-gara banyak zikir segala macam, tapi emosionalnya meledak-meledak. Ada yang zikir, padahal zikir apalah, zikir wirid bagus segala macam, karena terlalu banyak wirid gitu ya. Terlalu banyak nih, overdosis, selawatnya nggak dipakai, kita nggak mengkaji ini wirid ke arah kemana, pasti banyak yang malah makin ambruk. Maka itulah gunanya sholawat. Sholawat itu meredam ya, bisa dibilang. Salawat meredam. Dan kita ngewirid itu jangan terlalu berlebihan, karena kita mempunyai makom-makom tersendiri. Ya mungkin untuk kiai sana, ustadz sana yang udah makomnya bagus, bisa ribuan. Tapi untuk kita mungkin kita gak bisa. Yang ada kita panas. Itu butuh pembiasaan oleh seorang guru. Fungsi itu gitu, guru bisa menakar kita, wadah kita. Oh sekian puluh aja cukup. Jadi bisa diawasi lah. Bisa diawasi. Kalau di YouTube kan kita status wirid ini bagus, kita ngikutin aja. Begitu. Bahaya sebenarnya. Ntar giliran ngikutin YouTube misalkan, baca wiritan ini atau hijab dan amalan misalkan ya, surupan nih, suruh YouTube nyembuhin, kan gurunya YouTube. Iya, cari Google Nah. juga cari itu ada tuh. Nah, Banyak. kesimpulannya gini, sebaik-baiknya bacaan atau bacaan lah kita bisa bilang, atau apa tadi, Wiridan, amalan, ya. itu harus ada guru, harus. Tujuannya tadi sudah jelas, setiap guru itu memahami kapasitas dari muridnya. Ya. Gitu. Jadi jangan berlebihan. Nah, kalau misalkan si guru ini pasti jelas dalam arti gini, dengan tanda kutip gurunya juga jelas. Ya, Kayak gitu. tapi Iya itu dong. untuk part yang amalan-amalan tertentu ya. Ya, Kalau cuma amalan yang ringan-ringan, kita pun harus bisa menyaring ya, gak apa-apa, gak Gitu. masalah. ya sebaik-baiknya harus ada guru. Kalau ilmu tanpa guru buta jadinya. Gitu. Nah, kalau misalkan sholawat, semua sholawat bagus. Dan kesimpulan yang saya bilang, kesimpulannya adalah pertama tadi amalan harus ada guru. Yang kedua, sholawat. Sholawat itu gunanya adalah apa? Kita memberi salam kepada Rasulullah. Udah jangan neko-neko. Dalam arti neko-neko apa sih? Lu mau minta duit bacanya sholawat. Sholawat itu memberi salam kepada Rasulullah. Padahal udah jelas kan pada hakikatnya sholawat itu setiap sholawat yang kita sampaikan atau kita ucapkan langsung disampaikan oleh malaikat Jibril Malaikat. kepada Rasulullah. Misalkan saya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu sholawat yang saya sampaikan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan hebatnya lagi, ini menurut kisah yang saya tahu ya, si Jibril ini menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan berselawat kepadamu. Jadi maka itu, kalau misalkan saya umatnya Rasulullah, ente berselawat nggak? Kalau kata Habib, gitu. Anda berselawat nggak? Karena Rasulullah akan mengenali umatnya ketika umatnya berselawat. Begitu juga kalau ditarik riwayat, ada satu riwayat yang mengatakan nanti di akhir zaman pintu surga dan neraka, pintu surga dijaga oleh siapa? Nabi misalnya, Nabi Adam alaihissalam. Pintu neraka dijaga oleh siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah kenapa sih Rasulullah harus jaga pintu neraka, bukan pintu surga? Bukan menjaga, tapi menunggu. Nah, pertanyaan kan itu. Jawabannya adalah Rasulullah akan memberikan syafaatnya pada umatnya yang akan menjelang masuk neraka. Karena apa? Umatnya bersalawat kepada dia. Itu guys. Tuh, fungsinya kayak Simpel. gitu. Gitu. Jadi gitu guys, ini ya lebih baik cari guru dibandingkan kita nggak cari guru gitu guys. Iya, jangan guru kutub, guru di kutub. Iya, istilahnya Jelas. takutnya kalian lagi pusing, lagi ada masalah, lagi ada problem apa aja gitu kan. Pas kita lihat YouTube, wah ini bagus nih. Jangan seperti itu, lebih baik cari guru. Karena kita punya batasan masing-masing ya, Ya, punya wadah masing-masing gitu Ya, kan, takaran masing-masing. iya, Berarti lebih baik cari ustadz kalau enggak kiai gitu kan. ya. Dan lebih baik lagi ketika punya masalah,
jangan cari ustadz, jangan cari kiai, cari Allah, ngadu sama Allah. Ya enggak maksudnya pengertian. Nah, Akhirnya loh. lebih betul, Gitu. betul itu kan solusi. Iya, solusinya jangan salah jalan gitu. Kan kebanyakan orang salah jalan gitu. Iya. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi. So, selain dari tema ini, misalkan tentang kehidupan, Kang, misalkan lagi galau nih kehidupannya atau gimana gitu kan. Atau belum punya pasangan silakan. Sama saya juga. Iya, joker aja. Sok, ayo Kang, tentang kehidupan ini yang realita kan Kang ngomongnya tadi realita gitu Kang Kijuna ini kan gitu. Sok realita apa gitu. Apa ya realita untuk saat ini? Alhamdulillah sih ya. Tadi gitu. Makanya kalau mau ngewirid sesuatu atau mau membaca zikir sesuatu itu kita harus pahamin dulu zikirnya ke arah mana kan kayak gitu. Ya enggak? Betul. Ini kan alam semesta ini kan semuanya energi. Ya kan, kulit, bulu kita pun semuanya energi. Energi, cuma kan beda-beda, ada energi yang bersifatnya cair, ada energi yang bersifatnya padat gitu. Dari amalan-amalan tersebut atau zikir tersebut atau wirid tersebut itu mengalirnya beda-beda. Ada yang ke arah bagian luar cangkang kulit, ada yang mengalir ke dalam kolbu, ada yang mengalir ke dalam jantung, ada yang mengalir ke dalam pikiran kita, otak ya. Ada yang ke mata, semua itu pasti ada arahnya, energi ke sini Dan dapat dipelajari. dan dapat dipelajari kayak gitu. Apa simpelnya begini, kenapa sih kita tuh harus wirid, kenapa sih kita tuh harus ngezikir ya, kita gak ngomongin meditasi sama puasa dulu ya. Kenapa gitu, misal ada di zikiran subhanallah itu kan maha suci Allah ya kan? Kita kembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Semua ini kan zat kecilnya Gusti Allah ya kan, kulit, tulang, darah segala macem lah ya, itu kan zat kecilnya Gusti Allah, bener enggak? Berarti kan Gusti Allah itu menitipkan kepada kita ya enggak? Dan titipan ini ada yang bentuknya wirid, ada yang bentuknya perilaku atau afal. Itu kita bagian yang luar dulu ya. Misal kita kan dititipkan kulit sama Gusti Allah nih ya, cuman kita harus bertanggung jawab sama kulit tersebut. Kalau kita gak bertanggung jawab, bisa tanggung jawabnya pas suruh mandi, bersih. Kalau kita gak bertanggung jawab, pasti bakal budugan, boleh gitu ya. Bakal hapur, kan deh bahasa teh hapur teh deh. Panu. Ah, eta. Iya, panuan. Gitu. Jadi dipandang ku batur teh jorek, energinya redup. Ya kan, tapi lamun mandi, lamun urang bertanggung jawab atas kulit urang, mandi segala macam bersih, energinya terang. Jadi lamun urang bertanggung jawab dengan penuh kebaikan, karena kan titipan ini harus baik-baik, energi kita terang, dipandang orang pun enak, segala macam jadi enak, kesehatan, rezeki, jodoh, harus semuanya ya. Itu yang kulit. Untuk bagian dalam nih, nur. Bagian dalam ini kan Nur Muhammad di dalam kita. Ada namanya Nur Muhammad yang tertutup oleh apa? Oleh hawa nafsu kita, yang begitu ya, yang nggak bisa kita kontrol. Itu harus dengan zikir. Dari jantung itu kan energi, dari hati energi, dari mata, dari pikiran kita energi. Misal kita zikirnya, wiridnya Al-Fatihah gitu ya, itu kan banyak tuh cakupannya, bisa kemana-mana tuh ya. Kalau kita nggak pakai wirid, kita kan udah titipkan nih sama Gusti Allah nih ya, itu pasti energinya redup. Makanya kita gampang emosi, dari rezeki, serat pun semuanya dari energi. Tapi kita zikirkan terus menerus, wah Gusti Allah tuh, wah ini bagus nih hambaku gitu ya, karena sering wirid pasti ditambah energi tersebut. Ingat, yang mengaktifkan dan menonaktifkan energi dalam zikir itu tetap Gusti Allah. Makanya hakikat semuanya adalah Gusti Allah. Semua amalan segala macam itu hanya syariat, hanya sarana, hanya alat begitu. Dan Gusti Allah itu bisa menambahkan energi dan bisa juga menurunkan energi semau-maunya lah, karena dia sang pemilik. Kalau kita pengen energi kita ditambah, kita harus wirid.
Kalau kita gak mau ditambah semakin meredup, ya gak usah wirid. Makanya fungsinya harus begitu, sholawat dan wirid. Makan, saya potong. Maksudnya tuh energi nih ya. Ini kayaknya energi itu katakan bisa kemana-mana kan? Jelas. Bisa ke mata, bisa ke Bisa. kulit. Bisa. Contohnya lebih jelas lagi, kok bisa seperti itu gimana kan? Simpelnya paling logika, kan kita pernah ngedengar ada namanya bacaan amalan buat kekebalan. Itu kan berarti mengarah energi kemana? Ke kulit, gak mungkin ke hati, gak mungkin ke kolbu, ya kan? Gak mungkin ke fuad, ke perasaan kita, itu ke kulit. Baca amalan ini puasa sekian, baca wiridan, kan adalah namanya ilmu kebal itu kan, pakai pisau tajam itu gak mempan begitu, ya kan? Tapi karena gak nembus ke hati, ini mah aman, disayat sama pisau, tapi hati kan jadinya sombong, pikirannya jadinya sombong, karena fokus cuma energi ke sini. Itu gampangnya. Ada amalan ini khususnya buat ke kulit, amalan ini khususnya ke hati, ya kan? Zikir subhanallah atau Allahu Akbar atau apapun itu pasti ke hati di sini. Hati kita itu redup, ditambah zikir tersebut jadi terang, makanya kita punya batin yang tajam. Karena apa? Rasa kita mengalir sesuai energi-energi ini, mempunyai energi semua. Jadi energinya Kang Juna ini bisa memberikan informasi kepada, misal kepada saya yang energinya udah aktif, misal ke orang lain yang energi udah aktif gitu. Itulah namanya rasa. Gampang sebenarnya. Makanya fungsi zikir, fungsi selawat itu di situ poinnya. Kita tuh harus memancarkan energi kita di sini semaksimal mungkin, sepositif mungkin. Bisa dipahami kan? Ya kan, bisa ke kulit, bisa ke mata, bisa ke pendengaran. Kalau ke pendengaran apa misalnya? Ya kita sih banyak zikir ya sami gitu kan. Kan ada di Latif Ahadat kan gitu kan. Ya Latif, ya Sami, ya Basir untuk penglihatan segala macem. Itu kan untuk melihat, energi ke mata ke sini untuk melihat apa nantinya, ya, penglihatan yang baik dan benar, bisa melihat masa lalu dan bisa melihat masa depan. Semuanya kehendak Allah, bukan kemauan kita. Nah, itu semua kehendak Allah, atau jika Allah mengizinkan, kembali lagi. Iya kan, beliau kan Gusti Allah yang mempunyai segalanya gitu. Kita hanya mempunyai alat, tinggal bagaimana Allah mengaktifkan terus menambahkan energi atau mematikan terus meredupkan energi, itu doang. Jadi jangan ibaratnya ada mungkin orang ya belajar lah pasti segala macam gitu kan ya. Belajar wiridan tertentu misalkan nggak lulus, ya kan? Nggak lulus misalkan, nggak kebukti. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ya Allah nggak mengizinkan. Ya Allah maha mengetahui juga. Tuh. Gitu. Kalau misalkan saya bisa kebal gitu, saya sombong ini minta ampun. Ya Allah lebih tahu duluan, makanya saya gagal misalkan. Nah, kayak gitu. Gitu. Makanya kan ini terserah Gusti Allah aja. Gitu. Karena dia yang mempunyai itu. Hah? Kita berguru nih si Ijuna. Ya. Bikin gerak di kade ngecekin Juna teh puasa weh cenah tah cukup we bismillah. Tangke lamun geus puasa beres sok kebukeun ku bedog leungeuna gitu kan. Eta kekuatan jin apa kekuatan naon kan? Bisa jin, bisa kan emang pertolongan maunah. Contohnya maunah gimana? Ya mau pertolongan Allah kan begitu. Gimana niat kita pertama kalinya ngamalin itu buat apa sih? Kan zaman dulu zaman sekarang kan beda. Dulu memang niatnya buat ibadah, ya kan? Kalau sekarang mungkin buat pamer. Kalau niatnya buat pamer, berarti bukan maunah. Ya kan, berarti membuat perjanjian dengan sebangsa jin. Ya itu kan nggak bagus. Tanpa disadari, gak tahu disadari, itu udah bikin perjanjian. Karena kan niatnya buat nunjukin, gitu, buat kesombongan. Jadi bukan pertolongan jin ya, jin nggak mungkin nolong kita kalau yang begitu mah. Perjanjian. Tuh guys, bener guys. Berarti Lain kakek saya baik, mana dengekeun. ya, Iya. saya makan memberikan istilahnya apa ya, penerangan buat yang nggak
tahu gitu kan. Iya. Mewakilkan. Sebenarnya kalau tanpa harus muter-muter begitu ya, kalau kita pengen mendapatkan maunah masalah kekebalan itu kan maunah pertolongan ya, tanpa kita sadari. Misal ada begal di jalanan, kita dibocok dari belakang, kita gak kenapa-napa, itu kan maunah namanya. Jadi kita harus memahami namanya ya 4 pancar kita itu, ketuban, getih, puser, sama tali puser itu arahnya kemana-mana, tetap arahnya kemana. Ingat, ketuban itu arahnya kemana. Ketuban itu kan energi juga, Energi. arahnya kemana. Dari perut itu kan ketuban untuk melindungi si bayi. Sama ketika kita udah dewasa begini pun ketuban tetap aktif, energi tersebut tetap aktif. Fungsinya untuk apa? Melindungi kita segala macam. Mau Sembari saja mau apa Iya. kayak dari orang memberi dolim. informasi juga. Iya kayak gitu. Nah, maunah itu bukan berarti misalkan mohon maaf, kayak misalkan bukan juga kayak misalkan kekebalan. Contoh nih, kita naik motor mau ada begal, bisa juga Allah memberi pertolongan kan, maunah kan Iya. pertolongan. Jangan lewat situ, atau kita tiba-tiba nggak lewat itu, nggak kena kita begal, itu maunah juga Nah, menurut bukan. saya. Iya, iya. Ah, Gitu. Biasanya buka jarak oh, poin. ketemu. Gitu. Pertolongan begitu maksudnya maunah itu. Nggak semata-mata kebal dibacok. Enggak. Ya, ini Tapi pertolongan. terkadang kita misalkan lagi jalan aja lah, ada lubang kita nggak ngelihat, ya kan? Harusnya kita nyemplung apa kita nyebur, tiba-tiba ada kucing lewat truk nggak jadi nyebur. Maunah juga nggak kira-kira? Ya, Tergolong maksudnya itu. pertolongan. Pertolongan Allah. Lewatnya si kucing lewat misalkan. Itu maunah yang kecil gitu Nah, ya. itu Kita contoh ngomong paling kecil. yang kecil. Itu. Nah, untuk penjelasannya tetapnya mukjizat kan nabi, Nah, Nabi. karomah wali, Iya. gitu. Maunah ya kita orang-orang begini kita biasa. Tapi yang dekat sama Allah, dekat sama yang pencipta kayak gitu. Buat orang-orang yang soleh dan solehah lah itu yang gitu. Pembahasan udah mulai dalam, tapi jangan lupa ngopi. Ya, ngopi dulu. Dulping, waduh balik. Ojo lari, mau coba salawat, Heeh. mau coba salawat. Udah 2 gelas ini. Yang penting kita harus tanggung jawab dengan apa yang Allah titipkan. Kopi tamunya. Kayak gitu. Saya tamu. Saya Jadi ada lagi gini Kang. Contohnya ginilah ya. Masalah keilmuan ya, masalah keilmuan ya. Heeh. Kan ada cara dengan ilmu yang berguru dan yang tidak berguru nih. Ya. Ilmu yang berguru dan yang tidak berguru. Ya, misalkan ya contohnya turunan lah gitu kan, ilmu itu kan. Misalkan saya berguru nih ke Kijuna, ini jadi media saya nih jadinya ya. Kata Kijuna, baca ini puasa sekian hari gitu kan, tapi jangan ngelanggar pantangannya gitu. Dalam arti definisi kayak gitu gimana sih Kang gitu kan. Terus pas ketika itu saya ngelanggar pantangannya gitu kan. Gitu istilah pengertiannya lebih jelas gitu kan. Pengertian dalam hal yang mana nih? Yang misalkan contohnya saya belajar nih di sini puasa misalkan 41 hari misalkan cicilnya sekian ribu gitu kan. Terus kata Kijuna, kamu jangan melanggar pantangannya, misalkan contohnya berhubungan badan sama istri orang gitu atau gimana gitu. Ya misalkan gitu kan. Terus judi atau gimana gitu kan. Itu otomatis kan dilanggar nih. Gitu kan. Oh, kenapa kekuatannya atau ilmunya luntur gitu. Begini, kalau emang gurunya benar, Udah pasti gitu. ya kan pasti mengejasakan kepada seorang murid itu yang benar juga. Benar itu maksudnya kita tuh mendekatkan kepada sang ilahi Robbi, sang pencipta. Masa iya kita mau mendekatkan sang pencipta kita berbuat yang tidak baik? Ya pasti sang pencipta ini ingat, yang sang pemilik ini gak bakal ngasih lah, yang ada meredupkan. Kan semua tubuh, mau yang tubuh zohir dalam diri kita sama tubuh yang batin nih, tubuh lembut yang dalam diri kita itu kan semuanya dititipkan untuk berbuat kebaikan supaya aktif segala-galanya. Begitu. Masa iya harus judi? Ya pasti energinya bakal meredup dan gak bakal aktif. Itu meskipun udah tamat semua gitu kan. Meskipun udah tamat saya puasa kayak gitu udah
udah lulus lah gitu. Terus si orang tersebut misalkan saya melanggar gitu kan. Iya, makanya kan ada perjanjian, ada baiat sebelumnya. antara guru dan murid. Iya, karena kan guru ini berarti benar ngasih amalannya untuk mendekatkan diri. Ya kita berjanji, terus kita melanggar, ya udah hilang, nggak bisa. Jadi udah hilang semua kekuatan yang udah diajarkan dulu gitu kan. Iya, karena kekuatan siapa sih yang punya kekuatan, kembali lagi bukan kita dan bukan si guru. Yang punya kekuatan tetap hakikatnya Gusti Allah. Terserah ia mau mengaktifkan atau mau meredupkan, kan begitu. Semua tergantung kita punya tanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita yang baik-baik, pasti dikasih lebih. Tapi kalau kita nggak bertanggung jawab dengan Allah yang sudah titipkan, ya pasti bakal ambruk apapun itu. Ya, kesehatan, rezeki, baik lagi kayak gitu. Ya itu kebanyakan seperti itu. Jadi ketika memang guru itu mengajarkan satu hal yang baik, secara otomatis yang dilanggar dalam aturan agama nggak mungkin nggak dilanggar, nggak diperbolehkan gitu. Nah secara otomatis ketika misalkan saya berguru nih sama Kisatria nih ya kan, terus saya melanggar nih, saya judi, meskipun saya sudah lulus, menurut saya tahapan-tahapan saya udah lakuin, tapi kok gagal karena saya melanggar itu misalkan. Nah saya harus kudu siap konsekuensinya, karena tadi yang dibahas saya udah dibaiat atau sudah ada perjanjian antara murid dan guru. Nah itu efek sampingnya adalah ketika kita gagal atau melanggar, bisa bahasanya kita turap, Dampaknya. bukan mendapatkan tapi efek buruknya, karena bukan dari amalan tersebut atau guru tersebut, karena perilaku kita itu. Kalau untuk ditolongkan dengan masalah energi ya, energinya itu kan dari atau jin atau apa itu adalah dari si Allah apa dari guru apa dari alam gitu kan. Kodam jin. Kodamnya. Kan tadi udah dibilangin ada yang turunan, ada yang dari amalan, ada yang dari alam. Ingat hakikatnya Gusti Allah semuanya. Kita gerak begini aja itu atas izin Allah. Ya, atas Allah gitu. Yang gerakin hakikatnya ya Allah. Jadi mungkin begini-gini doang. Gitu. Jadi apa ya penjelasannya? Ya emang semuanya Allah. Kita mau ngupas jeruk sekarang aja itu semuanya atas kehendak Allah. Gitu. Orang maling aja Atas izin Allah. Kalau mengizinkan cuma begitu. Kita itu pasti sesuai apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bertanggung jawab atau enggaknya. Begitu. Allah mengizinkan aja. Gitu kan. Mau ekmehan jelma gitu. Kurang tapi tetap kan. Berarti Gusti Allah, oh dia mehan jelma. Ya udah dikasih hukuman. Penjara. Adil. Itu tergantung kita mau bertanggung jawab tentang energi ini. Energi kasar, energi halus. Semua kita harus bertanggung jawab. Yang baik-baik biar bagus. Kalau yang jelek-jelek mah jadi yang redup, gampang hidup itu. Makanya sebenarnya nah itu kan dari pembahasan kodam dan amalan. Lebih baik menurut saya melatih diri sendiri untuk memahami itu dibanding mengandalkan seorang guru. Mengandalkan dalam arti gini, apa bedanya kita berguru sama pergi ke dukun? Kalau cuma minta ada masalah dikasih wiritan, tapi lebih baik mengolah diri mumpung ada guru. Gitu loh. Contoh misalkan ngolah rasa ya kan. Semua ngolah rasa supaya tidak mengandalkan pada itu jauh lebih baik. Atau sekedar kita baca bismillah atau kita baca al-fatihah, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Itu lebih baik. Karena menurut saya energi alam itu luar biasa, karena perantaranya kembali lagi kodam dan lain-lain itu perantara Allah. Gitu. Alangkah lebih baiknya mengolah diri. Nah, mengolah diri lewat guru tentunya. Satu lagi kudu tawadu sama guru, harus tawadu. Gitu. Nah, bagaimana sih caranya mengolah diri tersebut? Nah, itu masing-masing gurunya. Kalau di sini kan kita udah jelas olah rasa gimana, bedah diri awalnya. Nah, baru ketujuh titik cakra kita pelajari. Gitu. Jadi kita mengerti, minimal mengerti lah atau paham
nggak sembarangan nonton YouTube. Ini ada diijazahkan, ada beberapa channel YouTube gitu. Saya ijazahkan misalkan, adalah ini buat penarik rezeki misalkan. Ya bagus-bagus aja. Itu kan sebenarnya ya tergantung keyakinan. Asal dikembalikan ke Allah. Iya. Kembalikan nggak arti apa? Tetap yang punya siapa? Gusti Allah. Perantaranya Iya. dan sebaik-baiknya kembali lagi. Apapun itu bentuknya, entah amalan atau hodam, ada gurunya. Jangan sekedar nonton YouTube diamalin, karena semua ada efek baik dan buruknya. Misalkan efek baiknya kita langsung rasakan, efek jangka panjangnya kita kan nggak tahu. Nah, makanya ada yang orang lagi sukses-suksesnya tiba-tiba dia jatuh. Itu kan kembali lagi kalau dia introspeksi diri, apa sih perbuatan apa yang telah dilakukan dia kepada orang lain. Itu gunanya introspeksi. Dan di sini di pengajian Semu Rasa kita mempelajari itu, sama-sama belajar gitu. Iya. Kalau kita ini jangan lihat YouTube, lebih baik kita cari guru, karena ya Aduh lah mau Allah. yang ngadulah sama Allah gitu. Yang kita bisa aja doanya gitu kan. Jangan sampai kita memaksakan diri kan gitu. Lihat YouTube. Mungkin kalau misalkan kalian kan kalau berguru atau berdukun mungkin kan banyak yang ketipu atau apa mungkin gitu kan ya. Jadi jalan pintasnya mungkin ini YouTube ini istilahnya kita nggak perlu jalan kemana-mana, cuma lihat YouTube, tapi efeknya jelek mungkin gitu kan ya Kang ya. Bisa Iya. dibilang gitu. Ya ada positifnya dan Positifnya dan negatifnya. negatifnya. Ya, gitu. Nah, sekarang saya yang nanya daripada nanya muter-muter benar-benar nggak beres ya kan. Kembali lagi soal wirid dan hodam. Nah, saya sempat singgung tadi ada cakra. Nah, saya mau nanya Bu Bos, apa sih sebenarnya cakra itu dalam badan, dalam tubuh manusia? Ya kan mungkin ada beberapa yang di channel-channel YouTube yang lain, ini loh penjelasannya. Dan menurut saya kurang masuk di orang-orang yang belum paham gitu pengertiannya. Ada berapa cakra dan apa fungsinya gitu. Paling itu sih Apa namanya mahkota kota. buat pengetahuan. Jadi kalau kita udah aktif cakra mahkotanya, energi informasi ilahi yang dari zaman dulu ke zaman depan, sedepan insya Allah ada. Cuma ingat, ini saya ngomong orang-orang tertentu aja ya, bukan semua.